Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati pejabat gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Suganda beserta jajaran Forkompinda yang hadir, Pak Kapolda, Pak Yan Sultra, yang saya hormati Wali Kota Pangkal Pinang yang hadir bersama kita, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Amin Said Husni, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kiai Muhammad Saifullah Yusuf, yang saya hormati staf khusus Menteri Agama yang mewakili Menteri, yang sebetulnya juga salah seorang bendahara pengurus besar Nahdlatul Ulama, Habib Muhammad Nuruzzaman. Ini tidak usah dipersoalkan Habibnya beneran atau tidak, karena sekjen ini juga tidak pernah dipersoalkan kiainya beneran atau tidak. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pengurus-pengurus cabang se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang tadi baru saja dilantik. Saya ucapkan selamat, mabruk, alfu alfi mabruk. Tapi saya juga ingin ingatkan bahwa di dalam prosesi pelantikan tadi, Bapak-bapak sekalian sebagai pengurus harus menjalani baiat, menjalani perjanjian, mengikat perjanjian. Dan perjanjian itu diikat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti bahwa tanggung jawab bapak-bapak sebagai pengurus Nahdlatul Ulama bukan hanya tanggung jawab dunia saja. Laporan pertanggungjawaban pengurus bukan hanya ditunggu dalam konferensi yang akan datang saja, tetapi pertanggungjawaban bapak-bapak sebagai pengurus akan ditunggu di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanggung jawab dunia akhirat. Jangan sampai ini kita lupakan. Jangan sampai kemudian karena tidak terus-menerus mengingat beban tanggung jawab yang ada di pundak kita ini, kemudian kita menjalankan organisasi dengan seenaknya saja. Organisasi ini adalah organisasinya para ulama, organisasi yang didirikan untuk agama atau dengan niat keagamaan. Tapi benar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Pejabat Gubernur, Pak Suganda, bahwa pengabdian Nahdlatul Ulama ini
bukan hanya untuk golongan sendiri saja. Pengabdian Nahdlatul Ulama walaupun ini adalah organisasi ulama, bukan hanya untuk ulama saja, bukan hanya untuk kalangan muslim saja, bukan hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja, tetapi pengabdian Nahdlatul Ulama ini adalah untuk bangsa dan negara seluruhnya. Provinsi Bangka Belitung ini sudah lama menempati satu kedudukan yang penting di dalam peta dinamika Indonesia. Ada banyak tokoh, banyak pemimpin datang dari Bangka Belitung ini sepanjang sejarah dan ikut mewarnai dinamika kebangsaan kita. Jadi kalau soal mencari kedudukan-kedudukan yang tinggi, yang mulia di tingkat nasional, orang Bangka Belitung ini sudah tahu caranya. Nggak usah diajari lagi. Tapi lagi-lagi khususnya kepada para pimpinan Nahdlatul Ulama, para pengurus Nahdlatul Ulama di Bangka Belitung ini, saya ingin mengingatkan juga bahwa yang harus kita tanamkan di dalam batin kita, di dalam mentalitas kita, di dalam semangat kita adalah bahwa kita harus pertama-tama mengabdi, berbakti, agar di kemudian hari semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemuliaan kepada kita. Ini saya kira cukup penting untuk saya singgung, lebih-lebih di hari-hari ini ketika ada, ya ini sedang waktunya, memang waktunya banyak orang dari berbagai penjuru Indonesia sedang ingin berjuang untuk mendapatkan kemuliaan di tingkat nasional. Ya, Februari tahun depan, saya lupa tanggalnya tanggal berapa, akan ada pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, dan disitulah saatnya orang akan mendapatkan nasibnya di dalam mendapatkan kedudukan-kedudukan di tingkat nasional. Dan hari-hari ini sudah mulai orang berkampanye. Dengan kata lain, hari-hari ini ada banyak orang di seluruh Indonesia meminta kedudukan mulia di tingkat nasional, dan rata-rata mereka berjanji akan mengabdi apabila diberi kedudukan mulia. Ya, rata-rata orang-orang ini berjanji untuk mengabdi apabila diberi kedudukan mulia di tingkat nasional. Kalau saya jadi, saya akan. Kalau saya jadi, saya berjanji akan. Jadi berjanji untuk mengabdi kalau diberi kedudukan mulia. Kita tidak tahu apakah kalau tidak berhasil mendapatkan kedudukan mulia, dia akan tetap mengabdi atau tidak. Maka saya ingin serukan kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama,
seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PPNU dan lain-lain, mengabdilah agar engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pegangan kita semua. Buat kita yang pertama-tama adalah mengabdi. Apa yang diklaim, apa yang disebut-sebut orang sebagai aspirasi, buat kita adalah semangat untuk mengabdi. Yang penting mengabdi dulu. Kemuliaan kita mohonkan kepada Zat yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa. Ini saya kira adalah pesan kecil tapi dengan bobot yang sangat berat untuk kita semua. Tapi justru inilah memang amanat yang ada di pundak kita. Karena mengabdi itu memang menjadi niat, menjadi tanggung jawab, menjadi arena perjuangan dari Nahdlatul Ulama. Di dalam mengabdi itu tentu saja Bapak Ibu sekalian, para kader Nahdlatul Ulama harus terus memegang teguh akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bukan cuma sopan santun saja. Akhlak mulia itu bukan cuma sopan santun saja, tapi keteguhan sikap dan langkah di dalam menetapi nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berakhlak mulia misalnya berarti kalau bicara tidak bohong, tidak berdusta. Kalau bicara tidak berdusta. Kalau berjanji tidak ingkar. Kalau mendapatkan amanat atau kepercayaan tidak berkhianat. Ini adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini akhlak Nahdlatul Ulama. Barang siapa tidak memegangi akhlak ini, jangan berani-berani sok-sokan mengaku sebagai kader Nahdlatul Ulama. Bicara tidak berdusta, berjanji tidak ingkar terhadap amanat dan kepercayaan, tidak berkhianat. Itulah akhlak Nahdlatul Ulama. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian yang sangat penting untuk saya sampaikan. Ya tentu saja sopan santun juga harus tetap kita pegang teguh. Ya, saya tahu bahwa kader-kader Nahdlatul Ulama sudah di Bangka Belitung ini sudah mengerti soal ini, soal sopan santun ini soal paling sederhana sebetulnya, ya, dan mungkin paling ringan. Makanya tadi itu sebetulnya kalau mengikuti kalkulasi estetik, mengikuti perhitungan seni tampilan, sebetulnya fatayatnya yang mestinya di depan, tapi karena sopan santun muslimatnya yang di depan. Tidak estetik tidak masalah, yang penting sopan. Nah ini juga adab ini harus terus kita tegakkan juga
Semua yang kita lakukan harus dilandasi dengan adab yang baik. Bapak Ibu sekalian, Nahdlatul Ulama ini ikut mendirikan bangsa dan negara ini. Dan sekarang Nahdlatul Ulama menurut berbagai macam penelitian telah menempati bagian terbesar dari hati para warga bangsa Indonesia ini. Maka Nahdlatul Ulama harus pula menyediakan diri dengan pengabdian yang penuh, pengabdian yang total tanpa pamrih apapun. Pergi ke Bangka dari Belitung sampai dermaga perahu labuhkan, mengabdi bangsa jangan berhitung, jiwa dan raga persembahkan. Di Pangkal Pinang datangnya pagi, sebentar siang balik Jakarta. Karena nanti sore memang ada acara mendadak, sehingga saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Jadi nanti sudah ini saya harus segera kembali bersama rombongan ke Jakarta. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, seluruh jajaran Forkompinda. Terima kasih atas segala dukungan dan terima kasih telah membersamai Nahdlatul Ulama selama ini. Semoga kerjasama antara Nahdlatul Ulama dengan para pemimpin daerah, dengan pemerintah daerah bisa terus dilanjutkan untuk mengupayakan bersama-sama kemaslahatan bagi seluruh warga masyarakat, bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.